Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Dalam materi berikutnya akan saya jelaskan untuk mata kuliah Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu mediasi. Nah, oleh karena itu peran dan fungsi mediator dalam mediasi itu sangat jelas, ya. Dia bersifat netral, independen, dan dia tidak hanya bertindak sebagai penengah, tapi juga bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, tetapi juga harus membantu para pihak mendesain penyelesaian sengketanya sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang menghasilkan putusan yang win-win solution. Kemudian mediator juga akan membantu para pihak dalam menganalisa sengketa atau pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat menimbulkan kesepakatan atau rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama. Nah, kemudian di dalam proses mediasi juga kita akan temui, ya, di situ ada 7 fungsi mediator, ya. Dia sebagai katalisator atau catalyst, kemudian dia sebagai pendidik atau edukator, dia juga sebagai translator atau penterjemah, kemudian dia sebagai narasumber atau resource person, sebagai penyandang berita jelek, bearer of bad news, dan kemudian dia sebagai agen realitas atau agent of reality, dan sebagai kambing hitam atau scapegoat. Nah, tipologi mediator ini ada 3 jenis, ada yang social network mediators, ada yang authoritative mediators, dan ada yang independent mediators atau mediator mandiri. Nah, kalau yang social mediators ini lebih banyak kepada peran serta dia di dalam masyarakat, apakah dia sebagai tokoh adat, tokoh agama, dan lain sebagainya yang ditua-tuakan atau yang dihormati atau disegani oleh para pihak yang bersengketa di tengah-tengah masyarakat. Ini social mediator. Sedangkan yang otoritatif ini mediator yang punya kewenangan. Misalnya adanya sengketa di dalam suatu lembaga, ya, di mana pegawainya bersengketa, maka kemudian pimpinan suatu lembaga itu bisa menjadi mediator yang punya kewenangan atau otoritatif untuk menyelesaikan sengketa yang mengarah kepada win-win solution atas dasar kewenangan dia sebagai pimpinan dari lembaga. Nah, kemudian mediator yang otoritatif ini ada disebut mediator benevolent, ya. Ada yang administratif dan ada yang vested interest atau yang punya kepentingan. Nah, kemudian yang mediator mandiri atau independent mediator ini mediator yang benar-benar menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator dengan tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator yang profesional. Nah, mediator-mediator yang profesional cenderung ini adalah sifatnya orang luar yang benar-benar tidak terlibat sama sekali dari kepentingan para pihak yang bersengketa. Ya, para profesional spesialis ini dia benar-benar menyelesaikannya secara profesional dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Misalnya di Amerika Serikat ada asosiasi-asosiasi yang tergabung dalam perkumpulan mediator, ya. Misalnya CDA di Boulder, kemudian di Institute of Environmental Mediation di Seattle, kemudian James Dispute di Seattle, terus Confluent Northwest di Portland, Oregon, kemudian adanya Community Dispute Resolution Center di ITK, bahkan telah lahir asosiasi mediator profesional di Amerika Serikat yang kita sebut dengan Society in Professional Dispute Resolution atau kita sebut dengan singkatan dari SPIDER. Nah, proses pelaksanaan mediasi ini biasanya dengan melalui penahapan-penahapan yang kemudian nanti sampai kemudian terjadi penyelesaian sengketa yang diberikan rumusan dari hasil usulan para mediator, ya, atau usulan dari para pihak mediator kepada para pihak. Nah, kemudian selanjutnya Gary Goldpaster itu membagi proses dalam pelaksanaan mediasi berlangsung pada 4 tahap. Pertama, menciptakan forum. Yang kedua, pengumpulan dan pembagian informasi. Yang ketiga, penyelesaian masalah. Yang keempat, untuk pengambilan keputusan. Nah, itu yang disebut dengan mediator. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.